Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 237. Chapter 237. Jika Anda tidak melakukan hal-hal bodoh, mereka tidak akan kembali dan menggigit Anda di pantat. Di alun-alun pusat kota Blackwing, banyak pemain berkeliaran, bertamasya. Kota Blackwing adalah tujuan yang harus dilihat karena dibangun di atas puncak gunung. Sementara itu, menara pengamatan bintang menjulang di alun-alun pusat kota. Melalui penggunaan platform terapung, pemain dapat tiba di puncak menara dan menyaksikan keindahan penuh kota Blackwing. Di bawah menara pengamatan bintang, si Feng menemukan Joking Scholar. Pada saat ini, kepanikan mewarnai wajah Joking Scholar. Matanya seperti lampu sorot saat mereka mengamati alun-alun. Ketika dia akhirnya melihat si Feng, dia bergegas. Guild Leader Tyrant, para petinggi telah memberiku instruksi. Untuk menjaga kerjasama jangka panjang dengan Guild Leader Tyrant, kami setuju untuk menjual Hearthstone kepada Anda seharga 2 silver coins setumpuk. Selama kamu membawa material tempaan ini kembali ke Star Moon Kingdom, kamu bisa mendapatkan kembali setidaknya 3-4 kali lipat dari biayanya, kata Joking Scholar saat dia berjalan ke arah si Feng, senyum memenuhi wajahnya. Twilight Echo telah menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan bahan tempat tersebut. Mereka bahkan telah menghabiskan sejumlah koin dan kredit yang mengesankan dalam prosesnya. Sementara itu, tujuan utama mereka adalah mengubah bahan tempat ini menjadi koin. Jika beruntung, mereka bahkan bisa mendapat untung kecil dari perdagangan. Dilihat dari kelihatannya, bagaimanapun, itu tidak akan terjadi. Lagi pula, tidak hanya bahan tempa dari kerajaan dan kekaisaran lain juga sama murahnya, tetapi ada juga NPC misterius di kota Blackwing yang menjual bahan-bahan ini jauh di bawah harga garis bawah sekarang. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Joking Scholar sekarang adalah mengubah semua bahan tempa ini menjadi koin, bahkan dengan biaya kerugian kecil. Dia kemudian bisa menuju ke lelang kota Blackwing dan membeli beberapa item yang akan menguntungkan perkembangan persekutuan. Namun, meskipun cita-cita itu indah, kenyataannya sangat kejam. Jelas tidak mungkin bagi si Feng untuk menghabiskan ratusan emas untuk membeli bahan-bahan ini. Bahkan jika dia memiliki lebih dari 3.000 koin emas, dia tetap tidak akan membelanjakannya dengan cara seperti itu. Belum lagi, si Feng telah menghabiskan begitu banyak upaya dalam menipu cendekia bercanda. Dia secara alami tidak akan berhenti hanya pada 2 koin perak. 2 koin perak bertumpuk, itulah yang saya sebut tulus. Namun, sebelum saya datang ke sini, seseorang mengatakan kepada saya bahwa mereka bersedia menjual Hearthstone dalam jumlah besar seharga 1 silver coin setumpuk. Selain itu, jika saya bersedia membeli lebih dari 1.000 tumpukan, mereka akan menurunkan harga itu lebih jauh. Si Feng menggelengkan kepalanya, berpura-pura tidak tertarik. Apa? 1 koin perak setumpuk? Siapa yang bilang? Joking Scholar sudah diambang kegilaan. Dia hanya menemukan transaksi besar setelah mengalami banyak kesulitan. Sekarang, bagaimanapun, seseorang mencoba untuk menjual lebih rendah darinya. Terlebih lagi, orang itu jelas tahu tentang NPC misterius yang menjual material tempah. Jika dia harus menjual setiap tumpukan batu keras hanya dengan 1 koin perak, dia mungkin juga akan membawanya kembali ke kerajaannya sendiri dan menjualnya di sana. Namun, berbagai persekutuan di Kekaisaran Badai, Kekaisaran Twilight Echo milik, jauh dari kekurangan bahan tempah. Adapun pemain independen di sana, sebagian besar sudah swasembada. Akibatnya, pemain yang membeli Hearthstone sangat sedikit. Sebaliknya, ada banyak pemain yang menjualnya. Namun, karena pembelian massal Twilight Echo baru-baru ini, harga Hearthstone di Storm Empire telah meningkat. Awalnya, 2 koin perak akan lebih dari cukup untuk membeli 1 tumpukan batu keras. Jika Hearthstone ini ditempa menjadi Whetstones, permintaan akan sedikit meningkat. Anda harus menyelidiki orang ini sendiri. Jika tidak ada lagi masalah di sini, saya akan pergi. Saya masih harus mendiskusikan harga pastinya dengan orang itu. Jika saya membeli beberapa ribu tumpukan, saya bertanya-tanya apakah dia akan menjual dengan harga yang lebih rendah. Si Feng tertawa. Guild Leader Tyrant, harap tunggu sebentar. Cendekia bercanda buru-buru berkata, jika Anda bersedia membeli dalam jumlah besar, Twilight Echo bersedia menawarkan harga yang sama dengan orang itu. Jika Anda bersedia membeli lebih dari 20.000 tumpukan, saya dapat menawarkan harga 60 koin tembaga 1 tumpukan. Anggap itu sebagai tanda persahabatan. Saat ini, Joking Scholar tidak lagi mementingkan harga.
Satu-satunya masalah yang menguntungkan baginya saat ini adalah fakta bahwa Lone Tyrant belum menemukan NPC misterius itu. Meskipun Twilight Echo akan mengalami kerugian astronomis dengan menjual 2000 tumpukan Hearthstone yang mereka miliki saat ini dengan harga 60 koper, mereka dapat dengan mudah membeli lebih banyak Hearthstone dengan harga 40 kopers dari NPC misterius tersebut. Jika mereka menjual kembali batu keras tersebut pada 60 kopers, mereka akan mendapat untung bersih sebesar 20 kopers per tumpukan. Jika mereka menjual kembali 18.000 tumpukan, mereka dapat dengan mudah mengganti kerugian mereka. Oleh karena itu, cendekia bercanda perlu bertindak cepat. Jika Lone Tyrant mengetahui tentang masalah ini, dia bahkan mungkin tidak bisa menjual Hearthstone yang dimilikinya seharga 40 koper setumpuk. 60 koin tembaga setumpuk. Lagi pula, kalian sebenarnya memiliki lebih dari 20.000 tumpukan. Si Feng berpura-pura heran saat dia berbicara. Tentu saja, inilah cara kami menunjukkan ketulusan. Namun, Anda harus membeli 20.000 tumpukan untuk mendapatkan harga serendah itu. Sarjana bercanda mengangguk, tersenyum. Tunggu sebentar, saya akan bertanya kepada orang itu berapa harga yang bersedia dia tawarkan jika saya membeli 20.000 tumpukan, kata si Feng. Mendengar bahwa si Feng akan menghubungi orang yang mengetahui tentang NPC misterius itu, kepanikan Joking Scholar bertambah. Siapapun yang mengetahui informasi ini hanya perlu mengeluarkan upaya sebanyak membalik tangan dalam transaksi ini. Bahkan jika mereka mendapat untung dari 1 koin tembaga pertumpukan, mereka masih bisa mendapatkan 2 koin emas dari penjualan 20.000 tumpukan. Namun, situasi Joking Scholar berbeda. Oleh karena itu, dia buru-buru berteriak, "Guild Leader Tyrant, tolong tunggu sebentar. Saya tidak ingin membuang waktu untuk bersaing dengan orang-orang itu, jadi saya akan menawarkan harga biaya sebesar 50 koin tembaga. Anggap saja saat aku mencoba berteman denganmu. Namun, Anda harus membeli 50.000 tumpukan. Saya bahkan akan memberi Anda 300 tumpukan biji besi, 400 tumpukan biji perak, 200 tumpukan biji mitril, 100 tumpukan biji emas, dan juga tas biji misterius dengan peringkat besi misterius. Tidak ada yang bisa menawarkan harga yang lebih rendah dari saya. Kamu menawarkan 50 koin tembaga setumpuk, dan mereka datang dengan hadiah biji langka juga. Bahkan ada 100 tumpukan gold ore, biji berkualitas tinggi yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sepertinya kamu memang tulus. Saya ragu pihak lain bisa menawarkan harga yang lebih rendah dari ini. Baik-baik saja maka, saya akan membeli 50.000 tumpukan batu keras dari Anda. Si Feng tersenyum puas. Dia sudah cukup puas bahwa dia bisa membeli 2.000 tumpukan batu keras hanya dengan 50 koin tembaga satu tumpukan. Dengan mengorbankan penjualan lebih dari 200 tumpukan batu keras dengan harga 40 koin tembaga per tumpukan, ia dapat membeli lebih dari 2.000 tumpukan dengan harga 50 koin tembaga sebagai gantinya. Dia mendapat untung besar dari transaksi ini. Adapun sisa 48.000 tumpukan batu keras, jika cendekia bercanda mengungkap kebenaran, dia tidak akan pernah menjual batu keras kepadanya dengan harga serendah itu lagi. Pada dasarnya, tidak akan ada transaksi bisnis lain antara dia dan Twilight Echo. Namun, si Feng tidak memedulikan ini. Dengan banyaknya bahan tempa ini, dia tidak akan kehabisan Hearthstone dalam waktu dekat. Mari kita menandatangani kontrak, Guild Leader Tyrant, cendekia bercanda mengeluarkan kontrak elektronik. Dengan sistem Dewa Utama memberikan kesaksian atas kontrak ini, tidak ada pihak yang terlibat diizinkan untuk melanggar ketentuan yang ditetapkan. Apa artinya ini? Si Feng mengerutkan alisnya sedikit. Guild Leader Tyrant, ini adalah transaksi besar yang melibatkan 50.000 tumpukan batu keras. Jika Guild Leader Tyrant tiba-tiba memutuskan untuk tidak membeli Hearthstone, bukankah saya akan rugi? Tentu saja, saya tidak mencoba mempertanyakan kredibilitas Guild Leader Tyrant. Namun, untuk menghindari perselisihan di masa depan, mari kita menjadi penjahat di hadapan bangsawan, jelas Joking Scholar. Tetap saja, bukankah ada masalah dengan perjanjian ini? Saya tidak keberatan perdagangan harus dilakukan dalam 10 hari, tetapi mengapa saya harus memberi Anda kompensasi 5.000 koin emas atau 50 juta kredit, dengan koin emas sebagai prioritas, jika saya mengingkari kontrak, sementara kalian tidak perlu membayar apapun jika Anda mengingkari komitmen Anda. Si Feng dengan marah berkata, kamu menyebut ini tidak mempertanyakan reputasiku. Dari cara saya melihatnya, mungkin kita harus melupakan transaksi bisnis ini sama sekali. Meskipun si Feng tampak marah, dalam hati, dia tidak bisa lebih bahagia. Awalnya, dia tidak berharap mendapatkan sisa 48.000 tumpukan Hearthstone.
Dia tidak akan pernah berpikir bahwa cendekia bercanda akan mengambil tindakan seperti itu. Bertentangan dengan kemarahan, si Feng tidak bisa membantu tetapi dengan penuh semangat menyetujui kontrak ini. Iblis yang dibawa ke atas diri mereka sendiri benar-benar yang paling sulit untuk ditanggung. Mohon tunggu, Guild Leader Tyrant. Saya hanya lupa untuk menuliskannya. Jika Twilight Echo mengingkari perjanjian, kami akan memberi Anda kompensasi yang sama dengan 5.000 koin emas atau 50 juta kredit. Selain itu, Guild Leader Tyrant dapat yakin tentang validitas kontrak ini, seperti yang telah ditandatangani oleh Guild Leader kami secara pribadi. Satu-satunya yang tersisa adalah tanda tangan Guild Leader Tyrant. Cendekia bercanda buru-buru mengubah perjanjian. Dia memang lupa tentang masalah ini karena panik. Bagaimanapun, dia sangat takut si Feng menemukan NPC misterius yang menjual bahan tempah. Namun, selama kedua belah pihak menandatangani perjanjian ini, bahkan jika Lone Tyrant menemukan NPC misterius ini, Joking Scholar tidak perlu takut. Sekarang, lebih seperti itu, kata si Feng dengan kepuasan setelah tidak menemukan masalah dengan perjanjian itu. Si Feng hampir tidak bisa menekan kegembiraan di hatinya. Setelah menenangkan suasana hatinya yang bersemangat, dia menandatangani kontrak. Namun, sarjana bercanda jauh lebih bersemangat daripada si Feng, jantungnya hampir keluar dari dadanya. Saat dia melihat si Feng akhirnya menandatangani perjanjian, kontrak menerima pengakuan dari sistem dewa utama, dia secara bersamaan mengungkapkan senyuman dingin. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 238. Chapter 238 Pengganti Sempurna. Mari kita tukar 2.000 tumpukan yang saya miliki dengan saya, kalau begitu, cendekia bercanda merasa sangat lega sekarang. Tentu, si Feng mengungkapkan senyum tipis, mengangguk. Cendekia bercanda kemudian memanggil antarmuka perdagangan, memulai perdagangan. Dengan perjanjian yang berlaku sekarang, bahkan jika Lone Tyrant menemukan rahasianya, dia tidak akan berani mengingkari kesepakatan itu. Jika dia melakukannya, dia harus membayar 5.000 koin emas atau 50 juta kredit, dengan koin emas sebagai prioritas. Oleh karena itu, dia hanya bisa menggertakkan giginya saat dia membeli 50.000 tumpukan batu keras untuk 50 koin tembaga satu tumpukan. Transaksi penuh akan berjumlah 250 koin emas. Sementara itu, dengan menjual kembali 48.000 tumpukan Hearthstone yang didapatnya dari NPC misterius, Joking Scholar bisa mendapatkan keuntungan bersih sebesar 48 emas. Selain 10 emas yang baru saja dia peroleh, dia akan memiliki total keuntungan 58 emas. Jumlah tersebut memungkinkan dia untuk membeli cukup banyak item di Blackwing City Auction. Dia juga bisa menggunakan sisa makanan untuk menambah dana cair persekutuan. Cendekia bercanda hampir meraung karena kegembiraan. Perasaan ini luar biasa. Namun, cendekia bercanda menahan kegembiraannya. Dia masih perlu mempertahankan penampilan luar yang tepat. Sekarang Twilight Echo memiliki dana yang begitu cair, mereka dapat berkembang dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Juga, karena kontribusinya dalam masalah ini begitu besar, Joking Scholar bertanya-tanya hadiah macam apa yang akan diberikan pemimpin persekutuan kepadanya. Saat ini, si Feng juga merasa gembira saat melihat begitu banyak bahan tempah. Yang terpenting, dia hanya menghabiskan 10 koin emas untuk semuanya. Tidak ada yang bisa merasa lebih baik dari ini. Selama dia menjualnya kembali di White River City, dia bisa mendapatkan 200 koin emas dari 2.000 tumpukan batu keras saja. Jika dia memalsukan semuanya menjadi batu asah, dia bisa menghasilkan 800 emas. Jika dia mengubahnya menjadi batu asah tingkat lanjut, itu akan menjadi keuntungan 2.000 emas. Meskipun dia tidak dapat membuat batu asah dan batu asah tingkat lanjut dengan tingkat keberhasilan 100%, setelah dikurangi biaya, dia masih bisa dengan mudah mendapatkan lebih dari 1.000 emas. Apalagi, ini hanya untuk 2.000 tumpukan. Jika dia menerima 50.000 tumpukan batu keras penuh dari Twilight Echo, dia dapat dengan mudah mencapai 30.000 emas yang dibutuhkan untuk epic quest-nya. Guild Leader Tyrant, tolong tunggu sebentar. Aku akan pergi dan mengambil Hearthstone yang tersisa. Sarjana bercanda merasa puas setelah menerima uang. Dia akan segera menggunakan uang ini untuk membeli lebih banyak Hearthstone dari NPC misterius itu. Baik, kalau begitu, mari kita bertemu di bank. Si Feng tidak bisa menahan senyum juga ketika dia melihat senyum Joking Scholar. Meskipun pemain tidak dapat mengambil barang pribadi mereka dari bank kota Blackwing, mereka masih diizinkan untuk menyimpan barang. Saat ini, tas si Feng sudah penuh. Akan merepotkan baginya untuk menghadiri lelang kota Blackwing dalam keadaan seperti itu. Oleh karena itu, dia berencana untuk menyimpan barangnya terlebih dahulu.
Adapun bahan tempa yang tersisa yang telah dijanjikannya, si Feng tidak lagi memiliki harapan untuk menerimanya. Bagaimanapun, dia sudah bisa membayangkan hasil akhirnya. Si Feng bertanya-tanya ekspresi macam apa yang akan dibuat oleh Joking Scholar ketika dia mengetahui bahwa tidak hanya NPC yang menjual bahan tempa sudah tidak ada lagi, tetapi NPC juga tidak akan pernah kembali. Dengan sangat cepat, cendekia bercanda berlari ke gazebo yang sebelumnya ditempati oleh NPC misterius. Di mana dia? Sarjana bercanda melihat ke gang yang jarang penduduknya. Selain beberapa pemain, NPC misterius tidak bisa ditemukan. Apa kamu mengacu pada NPC yang menjual material tempa? Anda datang terlambat. NPC itu terjual habis beberapa saat yang lalu. Dia bilang dia hanya akan kembali besok setelah menyetok ulang. Kalian mudah tertipu. Apakah Anda benar-benar mengira hal seperti itu akan terjadi setiap hari? Saya yakin ini adalah acara satu kali yang dipicu oleh semacam pencarian. Saya sangat meragukan orang tua itu akan kembali. Jika tidak, jika orang tua itu menjual begitu banyak Hearthstone setiap hari, bukankah itu akan merusak pasar? Sistem dewa utama seharusnya tidak membuat kesalahan seperti itu. Dua pemain, baik hati, yang lewat tiba-tiba mulai mengobrol tentang kejadian ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar kata-kata dari dua pemain yang baik hati, wajah Joking Scholar langsung berubah pucat. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dewa, apa yang telah aku lakukan? Apakah NPC misterius itu menjual Hearthstone dalam jumlah terbatas setiap hari atau berhenti menjual sama sekali? Kepada Joking Scholar, tidak ada perbedaan antara keduanya. Tidak peduli skenario mana yang terjadi, mustahil baginya untuk mengumpulkan 48.000 tumpukan Hearthstone dalam 10 hari. Jika dia gagal melakukannya, maka dia akan melanggar ketentuan kontrak. Jika demikian, dia harus memberi kompensasi kepada si Feng dengan 5.000 koin emas, atau 50 juta kredit. Dihadapkan pada harga yang mahal, Joking Scholar telah langsung jatuh dari surga langsung ke neraka. Selain itu, dia telah jatuh ke lapisan neraka ke-18 yang paling mengerikan, Avisi 1. Jika dia tahu situasi seperti itu akan terjadi, dia sama sekali tidak akan menjual bahan tempa yang dia miliki dengan harga serendah itu. Pada akhirnya, dia hanya mendapatkan 10 koin emas untuk semua bahan berharga itu. Selain itu, dia bahkan telah menggali kuburannya sendiri dan membeli peti matinya sendiri dengan menandatangani kontrak 50.000 tumpukan dengan Lone Tyrant. Apa yang seharusnya dia lakukan sekarang? Ini tidak akan berhasil. Saya perlu segera menghubungi Lone Tyrant. Saya harus memikirkan cara untuk membatalkan kontrak itu. Pada akhirnya, Joking Scholar masih seorang pengusaha veteran. Sekarang dia tahu apa yang harus dia lakukan, dia buru-buru berlari menuju bank kota Blackwing. Jika dia hanya kehilangan kumpulan bahan tempa ini, Twilight Echo masih bisa menanggung kerugian sebesar itu tidak akan terlalu menghambat perkembangan guild secara keseluruhan. Selanjutnya, dia setidaknya menerima 10 koin emas untuk materi itu. Namun, 48.000 tumpukan Hearthstone yang tersisa akan merenggut nyawa Twilight Echo. Jika dia mengambil nyawa Twilight Echo, guild leader akan mengambil nyawanya. Tepat setelah si Feng menyimpan semua materi di bank, dia melihat Joking Scholar berlari ke arahnya dengan kebingungan. Meskipun Joking Scholar mencoba berpura-pura tenang, dengan tekanan dan ketakutan luar biasa yang menimpanya, dia gagal. Brother Scholar cepat, pasti melelahkan bagimu untuk mengangkut batu bolak-balik. Saya ingin tahu berapa banyak tumpukan yang Anda bawa kali ini. Si Feng mengolok-olok Joking Scholar. Yang mulia Tyrant, saya perlu mendiskusikan masalah tertentu dengan Anda. Sarjana bercanda tidak lagi memiliki kepercayaan diri dari sebelumnya. Dia bahkan mulai menggunakan sebutan kehormatan dalam pidatonya. Namun, dia tidak punya pilihan karena hidupnya sekarang di tangan si Feng. Kami sudah menjadi mitra bisnis. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Si Feng mengangguk. Yang mulia Tyrant benar, kami di Twilight Echo selalu menjadi penjahat sebelum tuan-tuan. Karena kami adalah mitra bisnis, kami harus mempertimbangkan satu sama lain. Jika kita memperdagangkan 50.000 tumpukan batu keras dalam sekali jalan, saya berasumsi bahwa Yang Mulia Tyrant tidak akan memiliki cukup koin emas. Bahkan jika diberikan 10 hari, itu tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, setelah mempertimbangkan dengan cermat, kami memutuskan untuk mengubah kontrak, melonggarkan persyaratan yang tercantum di dalamnya. Bagaimana perasaan Anda tentang hal ini, Yang Mulia Tyrant? Sarjana bercanda perlahan menjelaskan, kata-katanya terdengar sangat logis. Jika si Feng tidak tahu bahwa cendekia bercanda mencoba untuk mengingkari kontrak, dia mungkin telah meneteskan air mata oleh kata-kata cendekia bercanda.
Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha veteran, dia masih bisa berwajah datar saat menipu seseorang. Untuk sesaat di sana, saya bahkan percaya dia memikirkan kebaikan saya sendiri. Si Feng dalam hati mencibir. Sayangnya, kata-kata seperti itu tidak bisa menggerakkan hatinya atau menipu dia, terutama karena dia sudah lama mengetahui warna asli Joking Scholar. Terima kasih banyak atas kekhawatiran Brother Scholar. Namun, Brother Scholar dapat yakin bahwa, selama saya kembali ke kerajaan saya dengan materi ini dan menjualnya kembali, saya dapat memperoleh uang kembali dengan sangat cepat. Saya jamin saya bisa melunasi utang dalam waktu 10 hari, jadi tidak perlu repot-repot mengubah kontrak. Si Feng tersenyum tipis, berkata, ayo cepat dan selesaikan perdagangannya, kalau begitu. Lelang akan segera dimulai. Setelah itu, Joking Scholar memberikan selusin alasan lagi untuk membatalkan perjanjian, seperti menurunkan harga lebih jauh, atau meningkatkan jumlah perdagangan, dan sebagainya. Sayangnya, si Feng telah menolak semuanya. Situasi ini telah mendorong Joking Scholar ke ambang kegilaan. Namun, cendekia bercanda tidak ingin mengungkapkan niatnya secara tidak sengaja, jadi meskipun dia hampir muntah darah karena marah, dia memilih untuk menahannya. Brother Scholar, Anda tidak perlu membuang kata-kata lagi untuk mencoba mengubah perjanjian. Saya tidak akan mengubahnya apapun yang terjadi. Lagi pula, saya bisa membeli 50.000 tumpukan Hearthstone dengan harga 50 koper setumpuk. Itu adalah kesempatan langka yang tidak akan saya temukan bahkan jika saya mencoba. Biarpun aku membelinya dari NPC, aku pasti tidak bisa membeli sebanyak itu. Kamu sudah tahu selama ini. Tentu saja, siapa yang tidak tahu tentang insiden sebesar itu? Apakah ada yang salah dengan kepalamu? Kamu ingin menjual kembali Hearthstone yang kamu beli dari NPC itu dan mendapat untung besar dariku. Simpan itu dalam mimpimu. Saya sudah merasa bahwa NPC tidak dapat diandalkan. Jadi, saya menyetujui tawaran Anda. Melihat kekesalanmu, seperti yang diharapkan, NPC itu benar-benar tidak bisa diandalkan. Saya sangat menantikan kedatangan 48.000 Hearthstone yang tersisa. Anda menipu saya. Saya mewakili Twilight Echo. Apakah Anda tidak takut membuat marah Twilight Echo dengan tindakan Anda? Kita bisa memadamkan persekutuan kelas 3 seperti bintang gelap kapan saja. Petik 2. Oh, Twilight Echo adalah guild kelas 1. Saya sangat takut. Sayangnya bagi Anda, Twilight Echo berbasis di Kekaisaran Badai yang jauh. Kalian terlalu jauh dari Star Moon Kingdom. Jadi bagaimana jika Anda luar biasa? Bisakah kamu melakukan sesuatu padaku? Apa yang dapat Anda lakukan pada Dark Star? Jika Anda memiliki kemampuan, datanglah ke Star Moon Kingdom. Saya dengan senang hati akan memusnahkan Twilight Echo dan menghapus namanya dari domain God secara permanen. Namun, untuk saat ini, sebaiknya kalian memikirkan rencana untuk menangani kompensasi. Hahaha. Mengatakan demikian, si Feng berangkat dari bank kota Blackwing, tertawa keras dan meninggalkan seorang sarjana bercanda yang benar-benar linglung. Sarjana bercanda benar-benar tidak dapat menerima kenyataan bahwa dia telah ditipu. Namun, dibandingkan dengan ditipu, dia merasa lebih dipermalukan karena fakta bahwa si Feng telah mempermainkannya sejak awal. Apalagi, dia dengan senang hati melompat kegirangan seperti monyet. Ketika sarjana bercanda memikirkan hal ini, dia merasa sangat terhina. Setelah beberapa saat berlalu, cendekia bercanda berteriak, Lone Tyrant, tunggu saja. Kekuatan Twilight Echo jauh melebihi imajinasi Anda. Kami pasti akan menghancurkanmu dan Dark Star. Petik 2.